Perkenalkan, saya Amalia Suci Widyamurti, peserta Latsar CPNS golongan 3 Kementerian ATR BPN tahun 2021. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah video tentang analisis isu aktual yang berada di unit kerja saya, yaitu bidang SP, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat. Baik, selamat menyaksikan teman-teman. Analisis isu aktual di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat. Isu aktual. Apa sih sebenarnya isu aktual itu? Isu aktual merupakan masalah atau persoalan yang benar terjadi dan akan terjadi serta sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Di Indonesia sekarang sedang terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan setiap orang wajib menggunakan masker, dan untuk mengetahui keberadaan virus itu di dalam tubuh seseorang perlu dilakukan pemeriksaan berupa swab antigen maupun swab PCR. Nah, untuk menganalisis isu aktual yang pertama adalah kita melakukan identifikasi isu. Berdasarkan environmental scanning, selama saya bertugas di bidang survei dan pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, ditemukan beberapa kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Dari pengamatan tersebut, saya mengidentifikasi beberapa isu aktual yang saya temui, dan dalam kegiatan ini akan dicari solusi dari permasalahan yang muncul. Isu yang pertama adalah belum tersedianya layanan online yang mewadahi informasi syarat dan prosedur permohonan pengukuran HGU di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, kurangnya kesadaran petugas ukur terkait penyimpanan dan perawatan alat ukur. Isu ketiga berupa peta analog lama banyak yang belum terdigitalisasi. Untuk isu pertama, masih banyak pemohon yang mengajukan pertanyaan terkait dengan syarat dan prosedur pengajuan permohonan pengukuran HGU, sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan pelayanan pengukuran karena berkas yang didaftarkan tidak lengkap. Dengan adanya pandemi ini juga menyebabkan pelayanan pengukuran HGU mengalami keterlambatan karena adanya social distancing. Untuk isu kedua, kurangnya kesadaran petugas ukur terkait penyimpanan dan perawatan alat ukur menyebabkan alat ukur yang ada di kantor belum tersimpan dengan baik. Terkadang ketika akan melakukan pengukuran, petugas ukur baru mencari alat yang dibutuhkan, dan banyak yang tidak berfungsi dengan baik saat akan digunakan karena kurangnya perawatan alat ukur secara berkala. Untuk isu yang ketiga, peta analog lama yang tersimpan di dalam ruang penyimpanan khusus banyak yang belum terdigitalisasi, sehingga ruangan menjadi penuh dan peta tersebut rawan mengalami kerusakan. Penataan peta analog lama juga belum ditata rapi, sehingga terkadang kesulitan pada saat akan mencari peta yang dibutuhkan. Berdasarkan identifikasi isu-isu tersebut, maka untuk mencari isu prioritas digunakan metode teknik tapisan isu berupa USG. U artinya adalah urgensi, adalah seberapa mendesak isu yang dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S atau seriousness merupakan seberapa serius suatu isu untuk dibahas dikaitkan dengan dampak yang timbul. Dan G atau growth merupakan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu jika tidak segera ditangani. Berdasarkan metode USG yang digunakan, untuk setiap isu diberi skor 1-5 untuk setiap tingkatannya.
Untuk isu yang pertama, nilai urgensinya adalah 5, nilai seriousness-nya adalah 5, dan nilai growth-nya adalah 4, dengan total nilai keseluruhan adalah 14. Isu kedua, nilai urgensinya adalah 4, seriusnya adalah 4, dan growth-nya adalah nilai 3 dengan jumlah total 11. Untuk isu yang ketiga, nilai urgensinya adalah 3, seriousness-nya adalah 4, dan nilai growth-nya adalah 3 dengan total keseluruhan adalah 10. Nah, berdasarkan hasil USG untuk mencari isu prioritas terhadap 3 isu aktual di atas, nilai tertinggi sebesar 14 berada pada isu aktual nomor 1, yakni belum tersedianya layanan online yang mewadahi informasi syarat dan prosedur permohonan pengukuran HGU di masa pandemi COVID-19, sehingga isu nomor 1 menjadi isu prioritas dalam pembelajaran kali ini. Pandemi COVID-19 masih terjadi dan belum tahu masa berakhirnya kapan, sehingga membuat isu tersebut penting untuk dibahas, dianalisis, dan dicari solusi untuk menindaklanjutinya. Oleh karena itu, BPN sebagai instansi pelayanan pertanahan harus menyediakan informasi yang dapat dengan mudah diperoleh dan informasinya jelas. Hal ini juga merupakan salah satu indikator keberhasilan BPN dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Penyebab isu prioritas dalam kegiatan pembelajaran kali ini, kita menggunakan metode Fishbone. Ada 2 kolom, yang sebelah kiri adalah kolom penyebab, yang sebelah kanan adalah kolom akibat. Setidaknya terdapat 4 penyebab adanya isu prioritas belum tersedianya layanan online yang mewadahi informasi syarat dan prosedur permohonan pengukuran HGU di masa pandemi COVID-19. Penyebab pertama adalah yaitu kurangnya kesadaran SDM tentang pentingnya pelayanan online di masa pandemi. Penyebab kedua adalah dari metodenya, yaitu belum adanya metode atau wadah untuk pelayanan online-nya. Kemudian penyebab ketiga adalah machine dengan belum adanya peralatan sebagai modal. Dan untuk penyebab keempat adalah material yang ditandai dengan terbatasnya informasi dan ketidaklengkapan berkas permohonan. Nah, keempat penyebab ini mengakibatkan kurang cepatnya pelayanan pengukuran permohonan HGU di masa pandemi COVID-19. Alternatif penyelesaian yang dapat kita lakukan untuk mengatasi isu prioritas tersebut adalah kita membuat sebuah link Google Drive di mana di dalam Google Drive tersebut terdapat informasi mengenai contoh berkas syarat permohonan pengukuran HGU yang benar. Kemudian di dalam Google Drive tersebut, pemohon bisa mengupload berkas secara mandiri sehingga tidak perlu ke kantor sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 untuk mempermudah proses administrasinya. Dikaitkan dengan rencana aksi bela negara sesuai dengan isu prioritas yang berkaitan, maka setidaknya terdapat 3 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air. Rencana aksi bela negara yang dapat kita lakukan adalah memberikan ide kreatif dan inovatif guna memudahkan pelayanan permohonan pengukuran HGU, merupakan penerapan indikator sikap memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Kemudian, untuk nilai bela negara setia pada Pancasila, rencana aksi bela negara yang dapat kita lakukan adalah melayani permohonan pengukuran HGU dengan adil dan sesuai urutan pendaftaran. Hal ini merupakan penerapan indikator sikap dan perilaku mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk nilai bela negara yang terakhir adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Aksi nyata yang dapat saya lakukan adalah memberikan pelayanan upload mandiri berkas permohonan pengukuran HGU bagi pemohon di masa pandemi COVID-19. Ini merupakan penerapan indikator sikap dan perilaku bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat.